Langkah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ukraina dan Rusia dalam upaya menjalankan misi perdamaian untuk menghentikan perang kedua negara itu menjadi sorotan tidak hanya di tanah air namun juga media internasional. Seberapa besar kekuatan Indonesia sebagai negara non-blok mengusahakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi? Sudah bergabung bersama kami melalui fasilitas Zoom, Dev Laksono, anggota Komisi 1 dari Partai Golkar, Profesor Siti Rohaini Zduyahantin, tenaga ahli utama KSP, dan Profesor Makarim Wibisono, pakar hubungan internasional dan juga mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu Siti, apa kabar? Selamat malam. Ya, selamat malam Prof. Makarim dan juga Mas Dev. Saya ke Prof. Siti dulu yuk. Bu Siti, kami ingin mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu sebagai wakil pemerintah yang hadir dalam dialog kami malam hari ini. Apakah kunjungan Presiden Jokowi ke Kiev dan juga ke Moskow dalam balutan bilateral atau hubungan terkait dengan misi perdamaian saja, Bu Siti? Seperti apa konfirmasinya? Terima kasih Mas Aryo. Kita menyaksikan ya bagaimana pertama adalah persiapan dan juga kemudian Presiden sudah sampai ke Jerman ya, dan kemudian juga nanti akan dilanjutkan ke Ukraina. Tetapi dalam kesempatan ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan juga sudah ditegaskan oleh Ibu Menteri, memang misi yang paling utama bagi Bapak Presiden adalah misi perdamaian. Ya. Tentu misi perdamaian ini satu hal yang sangat kompleks ya, dan juga sangat rumit mengingat konflik ini juga memiliki beberapa dimensi ya, tetapi yang menjadi komitmen dari Bapak Presiden sejak awal adalah bahwa perang harus dihentikan karena ini akan membawa dampak krisis kemanusiaan. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah apakah ini adalah kunjungan bilateral atau misi perdamaian. Tentu keduanya berkelindan, tetapi komitmen awal dan juga prioritas dari Bapak Presiden adalah bagaimana mengupayakan agar perang ini segera diakhiri dan kedua belah pihak dapat duduk di dalam meja perundingan. Baik. Demikian Mas Aryo. Saya ke Mas Dev dari Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar. Mas Dev, apa yang menjadi catatan penting dari Komisi 1 khususnya dari fraksi Partai Golkar terkait dengan rencana kunjungan Presiden ke Kiev dan juga ke Moskow? Ya, tentu pertama memang pasti ada tujuan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia dan juga Indonesia dengan Ukraina. Itu adalah alasan utama. Tapi dengan situasi yang sekarang terus berkembang, tentu kita berharap bahwa akan ada langkah-langkah di mana Presiden bisa mengajak kedua belah pihak ini untuk bisa mulai duduk dan juga mencari jalan keluar untuk mencapai perdamaian. Akan tapi juga lebih penting dari yang kita mesti ingat bahwa pertempuran antara Rusia dan Ukraina tidak hanya melibatkan Rusia dan Ukraina. Di sini yang juga melibatkan banyak sejumlah negara, dan ya kita juga harap dari G7 ini para negara-negara Barat ataupun negara-negara lain itu bisa juga mendorong perdamaian, bisa membantu agar terjadi deeskalasi sehingga kemarahan dan kekisruhan ini bisa semakin reda dan juga bisa ada titik temu antara kedua belah pihak. Nah, di sini kita berharap Presiden bisa mendorong hal tersebut, apakah itu bisa meyakinkan ataupun juga bisa memberikan solusi-solusi lain, karena mengingat selama pertempuran ini terjadi, yang terlukai itu bukan hanya masyarakat Ukraina dan Rusia, bahkan tapi juga seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akibat dari pandemi, lalu yang sekarang kita menuju endemi dan juga perang di kawasan Rusia dengan Ukraina, ini juga mendorong menuju ke krisis pangan dan krisis energi. Baik. Sekarang untuk setiap tahun ini aja kita sudah habis hampir 500 triliun anggaran kita ini untuk melakukan subsidi kepada pangan ataupun juga kepada energi. Baik. Nah, ini juga harus kita dorong untuk bisa mencapai solusi perdamaian. Baik, Prof. Makarim sebagai diplomat senior yang sudah malang melintang puluhan tahun di hubungan internasional, bagaimana Profesor melihat seberapa kuat Indonesia dalam hal ini peranannya untuk bisa menamaikan kedua negara ini, Profesor?
Terima kasih Mas Aryo. Saya melihat ya bahwa Indonesia saat ini memiliki beberapa credential ya. Jadi pertama kali beliau atau Indonesia adalah presidensi daripada G20 yang anggotanya ya memiliki GDP terkuat di seluruh dunia ya, yaitu adalah anggota daripada G20. Di samping itu tahun depan Indonesia mulai Januari ini Indonesia menjadi ketua ASEAN. Ya, jadi kita itu akan menjadi pimpinan ASEAN dalam waktu masa 1 tahun ya. Dan ketiga kita juga melihat bahwa Indonesia ini dikenal sebagai negara-negara berkembang ya yang sedang membenahi dirinya dalam rangka untuk membangun masa depan dari tanah air itu. Jadi saya melihat bahwa sebagai posisi G20 di mana kita akan mengadakan pertemuan summit yang akan dihadiri oleh kepala-kepala perwakilan itu sangat kunci agar bisa masalah ketegangan yang ada di Ukraina itu bisa dikurangi ketegangannya. Karena kalau masih di dalam keadaan ketegangan yang sama, maka itu akan bisa mempengaruhi kehadiran daripada kepala negara dari negara-negara anggota daripada G20 yang akan berakibat tidak maksimalnya pertemuan dari G20. Jadi oleh karena itu sebagai ketua dari atau presidensi daripada G20, beliau itu juga menjadi ketua daripada Rusia dan juga ketua daripada Amerika Serikat maupun negara-negara NATO lainnya. Oleh karena itu saya melihat bahwa kehadiran beliau akan dapat membawa satu perspektif baru yang mencoba memberikan alternatif ya, bukannya ketegangan, bukannya konfrontasi, tapi adalah proses perdamaian. Baik, saya ke Prof. Siti lagi terlebih dahulu, Bapak-Bapak sekalian. Prof. Siti, apa saja rencana talking points antara Presiden Jokowi dengan Presiden Zelensky maupun dengan Presiden Vladimir Putin nantinya? Mas Aryo, secara detail tentu ini masih terus mengalami perkembangan karena juga nanti Presiden akan bertemu dengan para pemimpin G7 ya. Tetapi seperti juga telah ditegaskan oleh Bapak Presiden, yang pertama adalah tentu seperti yang disampaikan oleh Mas Dev, dilakukan deeskalasi perang itu sendiri menjadi satu kunci, dan ini merupakan komitmen Bapak Presiden dan tentu ini menjadi amanat konstitusi. Ini yang paling mendasar ya. Kemudian juga yang selanjutnya tadi disampaikan juga oleh Prof. Makarim bahwa masalah perdamaian ya ini juga menjadi satu hal yang sangat penting, karena mengingat juga tadi Mas Dir juga menyampaikan dampaknya ini sudah mengglobal ya, dampaknya sudah mengglobal, dan Presiden menegaskan juga bahwa ini nanti akan ada begitu banyak sebetulnya negara yang akan mengalami kesulitan dari sisi pangan dan juga kesulitan-kesulitan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu yang nantinya akan menjadi poin yang terpenting itu adalah sekali lagi persoalan gencatan senjata kalau itu dimungkinkan atau deeskalasi. Kemudian yang kedua adalah membicarakan juga krisis pangan sebagai dampak lanjutan dari konflik ini. Dan kemudian yang selanjutnya tentu ini menjadi satu harapan bahwa nantinya sebelum KTT G20 akan dilaksanakan, konflik ini sudah setidaknya sudah mereda ya, karena kalau misalnya sudah selesai mungkin itu membutuhkan proses yang lebih lanjut, tetapi setidaknya di situ terjadi penghentian perang dulu, dan kemudian seperti harapan Bapak Presiden bahwa kedua belah pihak nantinya akan mau duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi sumber konflik. Nah, ini tentu saja menjadi sangat penting. Dan yang terakhir juga tetap relevan dengan posisi Bapak Presiden saat ini yang menjadi salah satu champion bagi Global Crisis Response yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Jadi ini juga akan menjadi bagian dari talking point yang nantinya akan disampaikan kepada baik Presiden Ukraina
ataupun juga Presiden Putin nantinya. Ini satu hal yang tentu saja kita berharap betul bahwa misi Bapak Presiden adalah meredanya konflik ini, sehingga nantinya ketika G20 ini akan berlangsung di Indonesia, Indonesia betul-betul dapat menyelenggarakan itu dengan satu situasi yang lebih nyaman lah ya bagi semua negara. Apakah artinya Bapak Presiden juga akan mengundang kedua-duanya untuk datang ke Bali untuk menghadiri G20, Ibu Siti? Ya, saya kira sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden akan mengundang Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky nantinya di KTT G20, dan itu juga sudah disampaikan juga oleh Presiden Joe Biden, tetapi tentu ini bukan karena tekanan dari Presiden Joe Biden ya, tetapi kita sendiri juga memahami personal passion dari Bapak Presiden sendiri yang selalu ingin menyatukan gitu ya, ingin membuat satu langkah-langkah yang lebih kolaboratif gitu untuk satu capaian yang lebih besar. Baik. Dan Bapak Presiden melihat bahwa ini masih ada waktu dan masih ada kesempatan sebetulnya sebagai sahabat ya, Indonesia sebagai sahabat dari Rusia, Indonesia sebagai sahabat dari Ukraina, karena posisi politik luar negeri kita yang bebas aktif. Nah, ini sebetulnya ada satu upaya ke arah itu, sehingga nantinya G20 ini akan dapat mencapai atau mewujudkan ya outcome yang nantinya dapat menstabilkan kembali recovery ekonomi dari dampak pandemi itu, Mas Aryo. Baik, kita akan membahas lebih lanjut usai pariwara. Prof. Makarim, Mas Dev, juga Prof. Siti, kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.